Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Dalemunte dengan NPM 22010101040. Saya dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita inspiratif untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak yang diampu oleh Ibu Nikmasari Hasibuan. Peristiwa ini terjadi ketika saya masih berada di kelas 3 SMA. Waktu itu, saya dan teman saya pergi untuk membeli beberapa peralatan menjahit. Tetapi sesampainya di lokasi, teman saya memiliki urusan lain ke sekolah untuk mengambil berkas-berkas yang tertinggal. Selama saya menunggu dia balik dari sekolah, saya memutuskan untuk berbelanja duluan. Setelah selesai belanja, saya singgah di depan sebuah toko untuk menunggu teman saya ini. Untuk mengurangi sedikit rasa bosan, saya bermain handphone. Cuaca waktu itu terlihat sangat cerah dan begitu banyak orang yang berlalu lalang. Tidak lama setelah itu, ada 2 orang wanita yang duduk di samping saya. Mereka berdua tidak memakai hijab. Tidak lama setelahnya, 1 orang dari mereka menyapa saya. Mereka bertanya apakah saya seorang mahasiswa atau bekerja. Saya menjawab, saya masih SMA. Kemudian dia kembali bertanya, saya sekolah di mana? Saya jawab, saya sekolah di MAN 1. Kemudian dia melanjutkan, berarti kamu sekolah di sekolah yang berbasis agama? Ya, saya menjawab bahwa saya sekolah di sekolah yang berbasis agama. Setelahnya, dia bertanya tentang Isa Al-Masih kepada saya. Apakah saya mengenal Isa Al-Masih? Apakah saya mengenal tentang agama Kristen? Dan dia bertanya cukup banyak hal tentang agama yang dia anut. Tidak lama setelah itu, pertanyaan yang dilontarkan sedikit menyinggung saya. Dia bertanya apakah saya merasa bangga dan beruntung memeluk agama Islam. Saya jawab, saya merasa beruntung dan merasa bangga memeluk agama Islam. Kemudian dia menjabarkan pendapatnya mengenai agama Islam. Dia berkata kepada saya, mengapa saya harus merasa beruntung beragama Islam, sementara setiap perbuatan ibadah, sedekah, dan lain hal yang saya kerjakan itu jaminannya tidak pasti. Ibaratnya ketika saya beribadah, ketika saya melakukan kebaikan, jaminannya belum tentu surga. Saya merasa omongan perempuan tersebut sedikit menyinggung saya. Terus saya berkata, jika menurut kakak ibadah yang saya kerjakan itu tidak berujung surga, itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan saya. Ketika saya melakukan semua ibadah tersebut, saya merasa bahwa itu adalah kewajiban, bukan hanya sekedar mengharapkan balasannya adalah surga. Jadi kakak ini berkata, kamu itu sia-sia memeluk agama Islam, tidak seperti agama saya. Ketika kita melakukan kebaikan, beribadah dengan baik, ujung-ujungnya ketika kita mati, kita sudah pasti akan berada di surga. Sementara agamamu tidak menjanjikan hal tersebut. Jadi untuk apa kamu melakukan semua kebaikan tersebut jika akhirnya kamu tidak masuk surga? Dia berkata seperti itu. Saya mulai merasa sedikit gemetar dan merinding. Jadi saya seperti terbuai dengan kalimat-kalimat tersebut. Tetapi dengan sisa-sisa kesadaran yang saya miliki, saya berdoa dalam hati saya, jika yang dikatakan oleh perempuan tersebut akan menjerumuskan saya ke dalam neraka ataupun ke sesuatu yang buruk, saya berdoa kepada Allah
agar pendengaran saya ditutup, agar saya tidak bisa lagi mendengar setiap ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh perempuan tersebut. Di situ saya merasa gemetar. Saya berdoa dalam hati saya dengan keyakinan yang saya punya agar Allah menjauhkan saya dari perempuan tersebut, karena saya juga merasa bahwa perempuan tersebut mencoba untuk menghasut saya agar mengikuti agama yang dia anut. Dengan kuasa Allah, semua yang saya dengar tiba-tiba hilang, seperti suara monitor rumah sakit yang hanya bunyi yang berdenging panjang. Saya tidak mendengar apa-apa lagi. Tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah berubah menjadi mendung. Orang-orang yang berlalu lalang tiba-tiba hilang entah kemana. Saya tidak tahu siapa yang membawa kaki saya melangkah. Saya berjalan, saya tidak tahu bahwa ternyata saya sudah melewati jalan raya. Dan saya terduduk dengan kaki yang terasa sangat lemas, badan yang gemetar. Ternyata saya masih dijauhkan Allah dari perempuan tadi. Saya menangis. Saya merasa bersyukur saya masih dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Setelah saya merasa sedikit tenang, saya menghubungi ibu saya dan berkata bahwa saya akan segera pulang. Saya tidak berani menceritakan apa yang saya alami barusan. Sesampainya di rumah, saya langsung terjatuh pas di depan pintu. Kaki saya kembali terasa lemah. Ibu saya bertanya, ada apa? Ibu saya kaget melihat keadaan saya seperti itu. Kemudian saya menceritakan kepada ibu saya apa yang saya alami sebelumnya. Ibu saya menangis dan dia berkata, dia sangat bersyukur bahwa Allah masih menjauhkan saya dari hal-hal seperti itu. Kemungkinan jika saya terjerumus ke hal seperti itu, saya tidak akan bertemu lagi dengan ibu saya. Dan kemungkinan juga saya tidak akan menganut agama Islam lagi. Jadi, seperti yang kita tahu, walaupun hanya ada sedikit keimanan ataupun rasa percaya kepada Allah di dalam hati kita, pasti kita akan dijauhkan dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang buruk. Intinya, kita harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, bersedekah, puasa, itu adalah kewajiban. Bukan semata-mata hanya agar kita berperilaku alim, sok-sok merasa solehah, bukan, karena itu adalah kewajiban. Jadi untuk teman-teman semua, walaupun sesusah apapun kita rasa hidup kita harus tetap percaya bahwa Allah menyayangi kita, dan iman dalam diri kita harus terus-menerus kita tingkatkan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedikit iman dalam hati pasti akan dijauhkan dari beribu-ribu keburukan yang akan menimpa kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.